Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersama-sama memuji memuliakan Engkau. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa kami sungguh sangat membutuhkan Engkau. Karena tanpa kebenaran firman-Mu yang bisa mengarahkan, menuntun dan menguatkan setiap kami, maka kekuatan kami terbatas dan semua usaha kami sia-sia belaka. Itu sebabnya Tuhan, biarlah Engkau pimpin setiap kami, buka hati kami, urapi setiap kami agar ketika firman Tuhan disampaikan, setiap kami terkonek dengan Tuhan dan sesuatu yang bersifat pengetahuan, yang bersifat narasi akan menjadi sebuah pengungkapan, sebuah pencerahan, revelation, sehingga setiap kami benar-benar dihidupkan oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada setiap kami siap mendengar. Jemaat yang setuju katakan sama-sama, amin. Silakan duduk. Saudaraku sekalian, tanpa terasa kita memasuki minggu ke-6, Mei, Juni. Dan kita hampir setengah tahun, bulan ke-6. Sehingga rasanya waktu itu berjalan dengan cepat. Dan di bulan ke-6 ini, tema dari gereja Rock adalah mengenai Godfidence. Godfidence itu artinya confident in God. Jadi saudara, biasanya kita membangun rasa percaya diri kita atas kekuatan diri kita sendiri, pengalaman kita, kepandaian kita. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk membangun percaya diri di dalam Tuhan dan bukan kekuatan kita sendiri. Saya mau menyampaikan judul ini, How to Build Godfidence. Bagaimana kita membangun kekuatan di dalam Tuhan itu. Saudaraku sekalian, zaman sekarang adalah zaman di mana teknologi begitu rupa sehingga sekarang kita mengenal yang namanya artificial intelligence. Artinya kepandaian buatan, ya. Kalau misalnya saudaraku sekalian, saya ingin membangun rumah lalu menggambarnya, saya cuma oret-oret sedikit dan saya cari tahu rumah yang kayak apa. Lalu artificial intelligence ini bisa menggambar, membangun, membuatnya, gambarannya seperti yang saya inginkan. Dengan cepat, saya tidak perlu belajar arsitek. Dan saya percaya ini juga akan masuk ke dunia kedokteran. Karena otak seluruh dunia kedokteran dirangkum, dimasukkan situ, cari sesuatu langsung menjawab. Jadi luar biasa, sehingga tiba-tiba kita bisa berkata, kalau gini kan nggak pakai Tuhan bisa ya kita ya. Pengetahuan kita lebih luas. Di Ambasador ini bikin renungan harian saudaraku. Nah kita ditugasi beberapa orang di tempat ini untuk menulis renungan harian. Satu saat ada satu teman yang ditugasi nulis 2. Dia baru nulis 1 kehilangan ide untuk nulis 1-nya. Terus ada yang nakal bilang, bikin aja lewat artificial intelligence itu. Langsung dia pakai judul, dia bikin renungan Kristen, buka judulnya, muncullah saudaraku renungan itu. Dia tinggal edit beberapa hal yang tidak sesuai dengan pemikiran dia. Luar biasa, berarti saudara manusia ini dipermudah untuk mencapai, menggapai, membuat segala sesuatu. Saudaraku sekalian, luar biasa bukan? Gak usah belajar, gak usah capek-capek kuliah dan lain sebagainya. Ya Pak, sekarang kalau ngitung-ngitung juga sudah ada semua itu Pak. Jadi kuliah kita itu percuma sekarang Pak. Ya, anak-anak sekarang kalau kuliah yang sama dengan sipil sudah nggak tahu bagaimana cara rumus itu jadi. Pokoknya kalau ngitung ini rumusnya ini di semua ada. Saudara, rasa-rasanya kemudian kita kayaknya manusia sekarang itu lebih membanggakan kepada prestasi atau pengetahuan diri sendiri. Betulkah demikian saudara? Ya untuk gambaran saja saudara, manusia yang pinter kayak gini masih ada perang di Rusia sana dan juga masih ada di Timur Tengah. Jadi saudara, kita tetap membutuhkan, setiap pribadi kita membutuhkan bukan confidence tapi Godfidence. Amin. Nah sekarang bagaimana kita membangun how to build Godfidence ini saudara. Sekarang apa bunyi firman Tuhan tentang Godfidence ini. Amsal 3, 25, 26. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau
kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Ya, Tuhan menjadi sandaranmu itu dalam bahasa Inggrisnya dikatakan for the Lord will be your confidence. Allahmu, Tuhanmu akan menjadi percaya dirimu, akan menjadi sandaranmu, rasa percaya dirimu. Saudaraku sekalian, manusia itu cari Tuhan kalau dalam ketakutan, dalam kegentaran, ada kekejutan, ada kebinasaan. Maka saya masih ingat Pak Harto itu bilang begini, ojo kagetan, ojo gumunan, ojo dume, ojo. Jadi eling lan waspodo. Maksudnya gini, jangan kagetan itu, jangan terheran-heran, jangan suka takut, gumun atau terkaget-kaget takut. Dan juga kalau berhasil jangan sombong, jangan semena-mena, ojo dume. Tapi eling lan waspodo. Maksudnya ingat dan waspadalah ada Tuhan. Gitu, saudara. Loh, yang Pak Harto aja ngerti. Ya saudara, sebenarnya di dalam diri kita manusia yang jasmani ini Tuhan, masih ada benih-benih ilahi kita yang mengharapkan dan percaya kepada Tuhan. Betul saudara? Kalau lagi kecepit, kepepet ingat Tuhan. Kalau lagi jaya lupa Tuhan. Nah itu jasmani kita. Sebenarnya kita tahu saudaraku sekalian, ada kekekalan, ada Tuhan. Nah itu sebabnya saudara, hari ini kita diingatkan untuk membangun kepercayaan kita itu kepada Tuhan. Sandarannya adalah Tuhan. Jadi gini saudara, ya ada confident, rasa percaya diri yang dibangun kemampuan dan kepandaian diri sendiri. Rasa percaya diri yang dibangun oleh kemampuan, kepandaian, atau juga pengalaman kita sendiri. Tapi confidence itu rasa percaya diri yang dibangun karena pemahaman dan pengenalan akan Tuhan. Saudaraku sekalian, saya suka menggambarkan ini dalam kata-kata bijak orang Jawa. Ada bilang begini, Gusti ora sari. Sering dengar itu? Kapan kalau orang ngomong Gusti ora sari itu? Waktu kita difitnah, diperlakukan tidak adil, kemudian kita marah, kita nggak ngomong itu. Tapi waktu kita sadar kita nggak bisa ngelawan, mungkin dimasukkan penjara, seperti Ahok itu sudah dimasukkan penjara, lalu dia bilang begini, Gusti ora sari. Maksudnya apa saudaraku? Maksudnya Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu berkuasa. Dan sebenarnya itu ngambil firman Tuhan. Karena di Mazmur dikatakan begini, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tidak tertidur, tidak terlelap. Artinya Tuhan itu tahu kejadian-kejadian buruk atau perlakuan tidak adil yang terjadi dalam hidup kita, saudaraku. Tuhan bukan Tuhan yang kemudian abai dan tidak tahu apa-apa. Tapi Tuhan tahu, sadar. Nah saudaraku, cuma sadar diri kita bahwa Tuhan itu berkuasa, berdaulat, menjadi penolong, menjadi sandaran kita. Jangan pada keadaan saat-saat diperlakukan tidak adil atau lagi dicek orang. Kalau orang dagang ditipu orang. Jangan saat itu saudaraku. Ya, tetapi saat kita berjaya, saat kita enggak ada masalah, saat apapun dalam hidup kita ini, kita selalu mau berkata, Tuhan tidak tertidur. Tuhan berdaulat, Tuhan menjadi sandaranku, Tuhan menjadi sumber kekuatanku. Saudara, bisakah kita mengalaminya seperti itu dan konsisten terus-menerus? Sekali lagi saudara, khotbah ini gampang. Ngomong ini gampang, teori kan. Ngomong Tuhan hadir, Tuhan berkuasa, Tuhan menolong, Tuhan lakukan mujizat, ada semua di Alkitab. Saya tinggal mengutip. Apalagi kalau pakai AI tadi saudara. Dirangkum keluar. Saya belum pakai itu saudara. Tapi saya sudah dipermudah dengan banyak hal. Kalau saya cari sesuatu, saya bisa cari tanya Mbak Google sudah ketemu saudaraku. Ya. Jadi inilah dunia teknologi sekarang. Sehingga
Kita seringkali saudaraku tidak menyertakan Tuhan karena kita bisa berjalan sendiri dengan teknologi yang ada. Nah saudara, kita harus kemudian memupuk sebuah kerinduan di hati kita. Kehausan, kelaparan. Seperti sesuatu yang kalau Alkitab bilang rusa merindukan air. Kita merindukan Tuhan gitu saudara. Seperti kalau kita, beberapa kita yang bisnismen dididik, bangun pagi ini gimana caranya cari duit, saudaraku. Nah, bangun pagi bagaimana cari Tuhan gitu, saudara. Menyadari ada kehadiran Tuhan. Saudara, Godfidence berarti percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa semua hal berjalan sesuai kehendaknya. Bahkan percaya hal yang spektakuler yang kita tidak layak menerimanya, itu bisa terjadi walaupun itu tidak menjadi ekspektasi kita. Godfidence luar biasa saudaraku sekalian. Ya. Nah saudaraku, kemampuan untuk mempercayai kehendak Tuhan itu sebenarnya sesuatu yang ilahi dan bersifat kekal. Sekali lagi saya ulang-ulangi, di dalam diri sifat kita manusia jasmani ini ada natural ilahi yang pernah hilang di Taman Eden dan bersifat kekal. Tapi itu bisa muncul ketika kita sendiri dalam keadaan-keadaan tidak terperhatikan oleh orang lain. Atau dalam keadaan-keadaan kita terjepit dan terpepet. Kemudian saudaraku muncul ya sebuah pemahaman, sebuah keadaan di mana diri kita kemudian memikirkan hal-hal yang kekal, yang ilahi. Saya mau katakan hal-hal yang kekal itu bukan nanti waktu kita meninggal mati saudara. Dalam keadaan yang sekarang, sebenarnya dalam hidup kita yang sementara di bumi, Tuhan itu memberikan kepada setiap kita sebenarnya kesadaran akan adanya kekekalan. Dan kekekalan itu bukan soal hanya waktu yang akan datang, saudaraku. Tetapi nilai-nilai kekudusan, kebenaran, berkat itu kekekalan, saudaraku. Berkat itu bukan soal uang. Berkat itu sebuah damai sejahtera yang membuat kita punya ide terus menerus dan tidak putus asa yang berasal dari Tuhan. Itu berkat. Berkat itu yang orang katakan apa saja yang dipegang tangannya itu jadi. Ya kan? Orang bilang sekarang naik daun. Ya toh? Enggak tahu caranya naik daun gimana. Tapi just dalam keadaan seperti itu orang melihat orang ini kok ada jalan saja. Itu namanya blessing, saudara. Tapi bukan berarti saudaraku yang tidak naik daun tidak diberkati saudaraku. Karena begini saudaraku sekalian. Kemarin kita ini rapatnya itu soal sekolah sih. Sekolah kita ini saudaraku sekalian muridnya nggak banyak. Sehingga setiap tahun bendahara yang punya sekolah ini nomboi terus. Setiap bulan nomboi terus. Lalu waktu rapat saya bilang begini, kita ini percaya kepada Tuhan dan berpikirlah bahwa masalah itu blessing. Wah sudah macam-macam. Saya beritahu, masalah itu blessing. Kalau masalah itu ditinjau dari sudut pikiran kita yang terbatas, masalah itu ya masalah, persoalan besar. Tapi tahukah kalian dulu, saya ini begitu miskinnya. Sehingga saya itu melihat segala sesuatu itu dalam semua kesempitan adalah kesempatan. Saya lalu bilang, coba kalau kalian tak kasih 100 juta satu orang, ada beberapa, tulis ide-ide, muncul idenya. Kok bisa ya kalau dikasih duit muncul ide-ide itu ya. Saudara, artinya apa sebenarnya? Sebenarnya ada potensi-potensi yang tersembunyi di dalam diri kita itu, saudara. Betul enggak? Yang Tuhan sudah taruh, saudaraku sekalian. Langsung muncul, Pak, ini harus ada dancing, ada musik kan tempat kita, ada gerejanya yang bagus, ada macam-macam idenya, brilian-brilian tuh, saudara. Ada parenting yang gini, ada gitu, ada macam-macam, saudaraku. Pokoknya nek kepepet. Tapi masih percaya Tuhan. Ada penyertaan, ada kekuatan kuasa Tuhan. Ada aja ide-idenya. Betul?
Panggul-panggul itu pengusaha itu. Kalau kita sebagai pengusaha, beberapa pengusaha, seringkali ide itu muncul gara-gara apa? Utangnya wis kaken, harus bayar bunga bank, saudaraku. Jadi idenya muncul, bikin ini domainnya terus usaha terus katanya Pak. Saudara, kembali kita ke laptop. Bisakah kita mengalami itu, saudaraku, tanpa kita harus mengalami kepepet, persoalan-persoalan berat, ya, masalah-masalah berat. Bagaimana, saudaraku? Saudara, saya hanya memberikan keadaan ini saja, clue saja, saudara. Kalau confidence itu ada dalam diri kita, itu nggak ada rahasia, nggak ada sesuatu yang menakutkan, nggak ada ketakutan. Ini yang ditulis ditulis oleh Rasul Paulus di Filipi yang dinyanyikan tadi. Filipi 4 ayat 12-13. Ayo kita baca bersama-sama, saudara. 1, 2, 3. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayat atau tema confidence kita itu diambil dari sini. Saudaraku sekalian, kalau segala sesuatu enggak ada rahasia, kalau segala sesuatu rasanya enteng, kalau segala sesuatu dapat ditanggung, ya toh, ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Apa sih susahnya jadi orang Kristen? Karena dalam keadaan kekurangan maupun kelimpahan, kita sadar diri ada Tuhan, Sang Penolong yang kita percayai, yang hidup dalam hidup kita, yang bisa menanggung dan memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Persoalannya itu begini, saudaraku sekalian. Persoalannya itu seringkali kita itu kalau menghadapi keadaan-keadaan tidak ideal, kita itu merasa bahwa Tuhan itu abai dalam hidup kita. Seolah-olah itu Tuhan tidak tahu. Walaupun Alkitab selalu berkata, bahkan seutas rambut pun itu Tuhan tahu kalau jatuh. Tapi kita kan kemudian begitu stres, begitu down. Ketika kita hanya mendengar kata-kata saja yang buruk, kata-kata yang negatif, kita blank tiba-tiba, saudaraku. Kenapa? Hal yang negatif itu sungguh-sungguh mempengaruhi, saudaraku. Jadi begini, saudara. Kalau ada berita negatif satu saja, itu kita bisa kalang kabut, saudara. Kita bisa, negatif thinking kita kembangkan. Tapi kita harus rubah cara itu, saudara. Kita makhluk rohani, saudaraku. Kita ini terhubung dengan surga yang tahu dan ada kedaulatan yang memelihara kita. Jadi kita nggak boleh kaget-kagetan gitu. Ya, mungkin misalnya saudaraku sekalian, gini misalnya, kalau ada beberapa Anda di sini, oh ada anakku nggak naik kelas atau nggak naik tingkat, santai aja saudaraku sekalian. Atau ada sesuatu yang justru bukan karena kesalahan kita, orang lain memperlakukan kita tidak adil, santai saja. Tuhan tahu kan, kalau hati kita tenang, hati kita santai, itu penyelesaiannya itu lebih. Ada jawaban-jawaban lebih sederhana dan ada jawaban-jawaban Tuhan. Kita tiba-tiba bisa mengerti kenapa Tuhan lakukan itu, Tuhan izinkan itu. Tiba-tiba kita bisa memahami jalan keluar. Karena mempunyai jalan keluar, karena kita mempunyai pemahaman yang sama dengan hikmat Tuhan gitu loh. Bisa tahu kita, oh enggak masalah. Justru kayak gini ini supaya kita memperbaiki sistem kita. Justru kayak gini Tuhan sedang persiapkan kita untuk masa yang sulit atau masa yang jaya. Jadi semua itu ada maksud Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, kita harus masuk tahap kayak gini. Tidak ada rahasia dalam hidup kita tentang apapun. Ya, anak kita sudah kita ajari, sudah kita disiplin. Tapi kok kayak gini? Tenang saja, saudara. Pasti ada maksud Tuhan yang lebih besar daripada maksud kita sebagai orang tua. Amin. Nah, saudaraku, ada banyak contoh hal itu, tapi nggak bisa saya teruskan. Tapi saya percaya, saudaraku. Sekarang sekali lagi bagaimana kita bisa membangun confidence ini? Yang pertama, saudara, seperti dalam pembukaan-pembukaan itu, kita mengembangkan kesadaran akan kekekalan
lebih tinggi dari kenyataan. Maksudnya apa, saudara? Kita harus belajar bahwa yang tersirat, yang tersurat ini, sesuatu yang nyata ini, ada sesuatu di balik itu yang kita sadari adalah maksud-maksud dan tujuan Tuhan. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 11 bilang begini, saudara. Iya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini senang ini. Kita kalau ini senang, ada lagunya sampai. Dan saudara kita sepupu suka juga lagu ini. Itu apa? Bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, ya. Sehingga banyak orang Kristen saudara tidak mau kerja, tunggu waktunya Tuhan, leye-leye saudara. Karena Tuhan yang akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tentu itu salah, saudara. Dan dikatakan bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Nah, saudara, ketika kita bicara waktu, itu bicara bagian kita. Bicara gini bukan. Itu bicara kita ini, sekali lagi, kita diciptakan pada saat pertama diciptakan Adam itu makhluk rohani walaupun dia berjasmani dibuat dari debu dan tanah. Sehingga mengenal dunia yang ada waktunya. Tapi ingat saudaraku, Adam itu bergaul erat dengan Allah dan Adam itu tidak bisa mati, hidup selama-lamanya sebelum jatuh dalam dosa. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia masuk ruang dan waktu. Dibuang dari Taman Eden, masuk ruang dan waktu, saudara. Tapi Tuhan tetap pelihara, saudaraku. Sehingga ada waktu-waktu indah yang juga Tuhan munculkan dalam waktunya. Tetapi sekali lagi di dalam diri Adam itu ada kekekalan. Ada di dalam dirinya itu, saudaraku, ada sesuatu yang terhilang yang dia tahu, saudaraku. Itu sebuah tempat di mana kalau dia merasakan itu ada damai sejahtera. Dia bisa bersama-sama dengan Tuhan. Itu kekekalan. Itu keadaan-keadaan nilai-nilai surgawi. Sekali lagi, soal kekekalan itu bukan tidak bisa kita rasakan sekarang. Karena Alkitab berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kekekalan itu bisa ada dalam hidup kita. Dan itu bisa dikembangkan seperti Adam pada mulanya sebelum jatuh dalam dosa. Jadi kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, maksud Tuhan, berkat Tuhan, kekudusan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan di dunia yang terbatas ini. Hikmat Tuhan di dunia yang terbatas ini. Saudara paham, ketika kita percaya kepada Kristus, ada pintu celah yang terbuka dari surga, sehingga unlimited Tuhan itu bisa ada dalam diri kita. Maka itu kita dijadikan terang, dijadikan garam. Maksudnya kita sumber jawaban bagi persoalan-persoalan di dunia ini. Maka itu saudaraku sekalian, banyak orang Kristen menjadi penemu-penemu, mereka yang percaya kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, tiba-tiba itu menjadi kekuatan yang bersumber daripada Tuhan, memberikan pencerahan dan memberikan kepada mereka kekuatan dan juga ketidakputusasaan, sehingga mereka menemukan hal-hal baru yang memerlukan terobosan bagi dunia saat ini. Nah, saudaraku sekalian, itu harus ada di dalam kita yang percaya Tuhan. Itu harus orang bilang Kristen, orang Kristen tidak podo. Halo? Dokter Kristen sama dokter tidak Kristen tidak podo. Pengusaha Kristen sama pengusaha tidak Kristen tidak podo. Tidak sama. Ada sesuatu. Yang satu punya link dengan surga. Rohaniawan Kristen sama rohaniawan tidak Kristen harus beda. Halo? Orang yang ngaku beragama Kristen sama beragama lain harus beda. Amin. Saudara, di dalam hidup ini, kesadaran akan kehidupan kekal atau kehidupan kualitas ilahi. Kalau saya bilang kehidupan kekal bukan mati dulu. Tapi kehidupan kualitas sekarang kita bisa merasakan kekekalan. Kita bisa berselancar dengan hikmat Tuhan. Bisa melihat segala sesuatu dari cara pandang Tuhan. Kehidupan kualitas ilahi itu jarang kita pikirkan. Tapi percayalah saudara, sebenarnya itu sudah ditaruh Tuhan ketika kita percaya kepada Yesus. Makanya kalau kita bisa lihat saudara, murid yang pertama itu kalau
ngomong soal sinyal, soal wifi-nya, itu banter. Jadi murid pertama membangkitkan orang mati juga seperti Yesus. Betul atau betul, saudara? Iya kan? Bayangannya juga menyembuhkan orang. Kalau sekarang saudara, resonansinya kecil sekali. Kesadaran diri kita secara spiritual itu kecil akan realita surgawi yang sebenarnya ada dan berjalan dalam hidup setiap kita. Padahal enggak gitu seharusnya, saudaraku sekalian. Seharusnya setiap kita yang menyebut diri anak Tuhan, saudara, kita itu punya kesadaran yang luar biasa tentang kekekalan dan nilai-nilai surgawi dalam hidup kita. Coba sekarang, saudara, kita ini sekarang memikirkan realita faktual. Sehingga suasana hati kita, respon kita terbangun oleh keadaan baik dan buruk yang ada di sekitar kita. Tetapi seharusnya tidak begitu. Kalau kita terhubung dengan kekekalan, kita itu menjadi damai, menjadi tenang. Seperti saya pernah ngomong di sini, Rasul Paulus itu sangat tenang. Bahkan ketika dia di penjara, dia masih tetap bisa nulis surat. Bahkan ada kata-kata yang kita mungkin sampai sekarang tidak ngerti. Bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nek ngerti kan cepat-cepat mau mati kan. Kita nggak bisa memahami itu, tapi kita mau pahami begini, saudara. Bagi Rasul Paulus, tidak ada batasan antara hidup dan mati. Bagiku hidup adalah Kristus dan aku lebih baik karena aku masih bisa menjadi berkat buat kamu. Tapi kalau aku dipanggil Tuhan, it's okay. Tidak ada batasan. Karena dia hidup dalam sebuah ranah kekekalan. Bis yang dia pijak bukan dunia ini saja, tapi sebuah dunia kekekalan kerajaan surga. Maka dia tidak bingung walaupun di penjara. Dan disitulah kemudian mujizat-mujizat bisa terjadi. Saudara, maukah kita berjalan dalam keadaan kekekalan di muka bumi yang punya dimensi ruang dan waktu ini? Akibat cara pandang yang salah itu, saudara, tindakan kita ini pragmatis. Didasarkan dari kalau itu menguntungkan. Bukan nilai kebenaran yang bersifat kekal. Nah, contoh saja, saudara, sederhana saja. Orang yang punya nilai kekekalan itu bagaimana contohnya? Gini, saudara. Ada seseorang tua yang umurnya sudah renta, tapi masih tetap tanam pohon. Pohonnya bukan padi, saudara, bukan jagung, tapi pohon apa itu? Mangga, pohon durian atau pohon kelapa. Kalau Anda jadi dia, buat apa nanam itu? Kan gitu, saudara. Karena toh kalau dia sudah renta meninggal ya tidak ada gunanya. Tapi dia mengajarkan kepada semua orang, termasuk orang renta-renta semuanya, untuk menanam seperti ini. Kenapa? Karena dia memahami tentang kekekalan. Bahwa apa yang dia lakukan itu, saudara, bukan berhenti di situ saja. Itulah nilai kekekalan. Dan kalau nilai kekekalan yang di dunia ini ada di mana, saudara? Saya bisa melihat sebuah surga di muka bumi. Makanya ada orang puitis ngarang surga di bawah telapak kaki ibu. Itu gara-gara apa? Karena kita bisa melihat kekekalan ibu itu kalau sama anaknya, saudaraku, melindunginya kayak apa. Apalagi ibu-ibu zaman dulu, zaman sekarang enggak terlalu sih. Ibu-ibu itu bangun malam, dia rasanya enggak ada capeknya, kasih minum. Kalau ibu sekarang anaknya 2 sudah capek. Ibu-ibu dulu itu anaknya banyak, tapi gimana caranya bisa menghidupi, bangun, kasih makan, saudara, enggak ada capek-capeknya, betul enggak? Saya melihat kekekalan di situ. Halo. Ibu-ibu sekarang sudah terlalu sama rasa. Jadi saudara, kekekalan itu, ya, pria juga seharusnya kekekalan. Semua jadi hero di tempat ini. Siap berkorban. Itulah pria-pria. Jadi enggak pria-pria yang tidak suka mengecewakan pasangannya. Saudara, ini yang dunia ini sedang cari. Karena kita sedang melihat kepada kekekalan. Ada cerita di Alkitab tentang 2 ibu yang sama-sama punya anak. Saudaraku sekalian, perjanjian lama.
Mereka kayaknya nggak ada suaminya sih. Hidup bersama di satu rumah. Lalu si ibu satunya ini meniduri anaknya mati. Malam-malam dituker anaknya sudah. Sehingga yang dia dapat anak yang hidup, temannya dapat anak yang mati. Tapi temannya ini sadar ini kayaknya bukan anaknya. Mereka bertengkar dibawa ke depan Salomo. Raja. Salomo bilang, ya berbagilah, kan sama-sama aja wong kalian teman. Enggak bisa, wis dipotong aja lah. Salomo cuman berapa dipotong dah kamu mau pilih mana, yang atas apa yang bawah, dipotong. Tapi ibu yang benar, nah ini yang bernilai kekekalan. Menyerahkan dan tidak mendapatkan anaknya. Ini yang punya nilai kekekalan. Karena anak itu akan terus menerus sampai kekekalan. Ini yang bernilai abadi. Saudara, sekali lagi hidup kita harus berlandaskan kesadaran bahwa ada Tuhan yang mewariskan kepada kita nilai-nilai kekekalan. Sehingga semua hasil perjuangan kita itu bernilai kekal. Dan itu bisa berkembang karena ada nilai kekal di dalamnya. Saudara, tanda kedewasaan rohani itu kita memperhatikan hal-hal yang bersifat kekekalan yang tidak kelihatan ini. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 18, Rasul Paulus menulis dengan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, kadang-kadang orang mau cuma hal yang positif yang dia maui. Yang kelihatan. Dia tidak mau yang tidak kelihatan. Ada kata tersirat dan tersurat. Saudara, kita suka bertengkar gara-gara hal yang tersurat. Kita tidak mau melihat kepada yang tersirat. Saya kadang-kadang kalau bertengkar atau apa, ya sama. Kemudian saya merenung, oh ya keliru saya. Sebenarnya di balik yang kita pertengkarkan itu apa? Selesai sudah. Kalau dipertengkarkan supaya saya kelihatan hebat, ya sudah. Kasih tahu pendapatnya hebat, selesai. Karena percuma. Saya sering mungkin berdebat sama saudara, sama teman di kantor, sama istri juga gitu suka. Terus saya oh ya. Iya, dia merasa saya selalu benar. Ya sudah, kalau cuma kayak gitu kan pendapat kan ya sudahlah. Kita melihat kepada yang kekekalannya, damai sejahteranya. Jangan lihat, oh salah benar, gak bisa. Oh ini cari. Wah ini doktrinnya bagaimana? Ini selesai sudah pertengkaran juga terjadi di gereja ini. Saya bisa bertengkar dengan dia karena sekolah teologinya berbeda. Apalagi dengan dia yang belakangan belajar reform. Saya kalau ketemu bertengkar saudara, tapi saya tidak ungkapkan di sini. Tapi biasa itu saudara. Biasa kalau tidak bertengkar tidak pinter. Betul nggak? Iya dalam tanda kutip itu debat itu kan. Ini. Kalau saya berdebat sama dia kopinya habis tambah lagi. Saudara. Palui malah lebih sering saudaraku. Dan saya kangen saudara kalau sudah tidak berdebat. Saya telepon di mana ini nggak komsel ya. Jadi saya hari Rabu mesti tak ajak ke rumah saya. Perlu pertemanan. Dan di situ saya juga tahu, oh saya salah. Oh cara berpikir, oh alirannya itu seperti ini. Jadi saudaraku sekalian, yang tidak kelihatan itu lebih penting. Amin. Damai sejahtera enggak kelihatan, sukacita enggak kelihatan. Jadi saudara, Rasul Paulus mempunyai kesadaran bahwa hal jasmani dan duniawi adalah sementara. Ia mempunyai kesadaran kuat bahwa ada tujuan kekal di dalam hidupnya. Ya. Kenapa Yesus disalib dan tidak menurunkan pasukan pasukan tentara malaikat surgawi seperti yang kalau kita berdebat dengan saudara kita sebelah juga gitu. Kenapa kalau Mbak Kuasa tidak menurunkan itu? Demikian juga sebenarnya murid-murid berharap gitu. Para tentara juga berharap gitu. Kalau engkau betul-betul Tuhan, turun kau ke sini. Saudaraku, karena Yesus tahu yang tersirat. Dia tahu nilai kekekalan. Dia kalau mau menang, ya langsung menang. Tapi
Tapi dia sedang memperjuangkan sesuatu yang bersifat ilahi, yaitu kekekalan. Ya, saudara. Jadi saudara, satu contoh lagi, Musa saudara. Ini tadi Pak Arifin nyebut Musa. Dapat mengemban tugas memimpin bangsa Israel karena mengalami perjumpaan Godfidence dengan Tuhan. Kita baca sejenak saudara. Lalu kalau Anda yang biasa di sekolah minggu sudah tahu ceritanya. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Upah di sini adalah nilai kekekalan, saudaraku. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa saudara? Yang tidak kelihatan. Saudara jadi anaknya raja, walaupun dia mungkin tidak jadi putra mahkota yang jadi raja, tapi pasti dia jadi pangeran. Daripada harus susah-susah mimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk dan harus bersusah-susah saudaraku melawan junjungannya sendiri Firaun. Tetapi saudara karena pertemuannya dengan Kristus di situ, sebenarnya ini pertemuannya dengan Tuhan yang bersifat teofani, yang kalau perjanjian baru ditulis Kristus, merubah paradigmanya saudara. Dia bisa melihat yang tidak kelihatan itu lebih utama. Dia bisa melihat yang kerugian ini keuntungan. Dia bisa melihat saudaraku kesengsaraan sebagai bangsa Yahudi itu adalah sebuah keuntungan. Coba Anda lihat ini. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Sebenarnya bukan dari dosa itu saudara. Tapi maksudnya kalau dia memang tidak masuk dalam kehendak Tuhan, di mana dia orang Yahudi yang dijadikan anak Fir'aun oleh karena kehendak Tuhan, maka dia tidak masuk dalam tujuannya. Kalau kita tidak masuk dalam tujuan Tuhan, arah panah yang Tuhan berikan kepada kita tidak sesuai sasaran, itu namanya hamartia, itu namanya dosa. Maka saudaraku sekalian, bukan dosa yang seperti kita artikan, kita berbuat baik atas pilihan-pilihan kita. Tapi saudara, berbuat dosa adalah kalau kita tidak masuk dalam tujuan Tuhan. Nah, tujuan Tuhan, tujuan ilahi Tuhan itu selalu hal-hal yang tidak bisa kita lihat atau nilai dengan nilai-nilai jasmani. Contoh gampang aja. Di sini ada uang, tidak ada orang yang tahu. Iya kan? Dan kalau saya dapat ini, sistem hukum nggak ada yang tahu, nggak usah uang berlian sama emas gitulah. Ketemu di hotel, orang mungkin ketinggalan dan nggak tahu semuanya. Dan saya lagi butuh uang. Diambil, nggak dosa, nggak tahu kan kita kembangkan gitu saudara. Ini lagi butuh, ini mungkin cara Tuhan. Bener atau bener sih? Kita kan nggak jadi diduduk di orang yang kehilangan. Coba yang kehilangan. Yang kehilangan bilang apa? Wah ini hadiah dari suamiku yang tercinta ulang tahun 25 tahun pernikahan. Hilang, wah kecewa sedih. Terus Anda bersuka cita, Anda menari-nari di atas penderitaan orang lain kan gitu. Halo, ini bayangan yang tidak sama sih. Tapi Fir'aun saudaraku sekarang. Musa saudaraku. Sebenarnya dia bisa jadi Fir'aun, bisa jadi pangeran Mesir. Dan tanpa melanggar hukum. Tapi kemudian dengan sebuah kerelaan. Dia melihat yang tidak kelihatan. Harus bersusah-susah membawa bangsa Israel. Dan itu akhirnya pun dia kemudian tidak masuk Kanaan. Tapi dia melakukan tugasnya. Karena dia melihat sebuah kenyataan yang tidak nyata. Saya ulangi, kenyataan yang tidak nyata. Halo, di manakah posisimu? Saudara-saudara, biar ini menggantung menjadi sebuah pertanyaan. Karena saya tidak tahu situasi Anda. Tapi saya percaya ini menjadi jawaban pergumulan Anda. Yang berikutnya saudara, nomor 2. Percaya karena penebusan Kristus. Ini sudah sering secara doktrinikal. Ya, ayatnya
Yohanes 3 ayat 5 dan 6. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Saudara, sekali lagi, masuk dalam kerajaan Allah itu masuk dalam dimensi kekekalan walaupun engkau di bumi. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Yang nyata, yang flesh, daging. Yang dilahirkan dari roh adalah spiritual. Rohani, saudaraku. Kita ini kan selalu disebut, saudaraku, kita dilahirkan kembali. Ciptaan yang baru. Kita spiritual, makhluk spiritual, saudara. Pilihan-pilihan kita beda, saudaraku. Ada nilai-nilai yang kita kembangkan yang adalah nilai surgawi, nilai kekekalan. Ya, Efesus 3 ayat 11-12. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia, Kristus, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Jadi, sudah perhatikan di sini. Ini semua inline. Kita masuk di dalam sebuah keberadaan. Yaitu di mana dimensi pemahaman kita berubah. Maka kemudian saudaraku sekalian, kita bisa bilang kita dilahirkan kembali. Atau menjadi ciptaan yang baru. Atau mengalami metanoia, sebuah paradigma yang baru. Dan itu semua karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Dengan demikian saudara, sekali lagi kita mengalami Godfidence. Apa sih artinya dilahirkan kembali? Sekali lagi bukan masuk rahim ibu seperti Nikodemus bilang kan. Bukan seperti itu, dilahirkan kembali itu mengalami perubahan dalam batin dan pikiran kita. Apa sih artinya kita menjadi ciptaan yang baru? Jadi saudaraku sekalian, dilahirkan kembali itu bukan postur kita, keadaan kita, tapi di dalam kita. Ciptaan baru itu di dalam kita. Ya toh, sesuatu yang diperbarui di dalam diri kita. Mengalami paradigma yang baru, metanoia. Dan itu semua dimungkinkan karena Kristus yang berkorban untuk kita. Ada sebuah, di surga itu ada sebuah perubahan, ada pintu yang kita semua bisa menerobos kali ini saudara. Karena Kristus yang sudah menebus di kita. Saudara, namun kenyataannya beberapa orang yang telah menjadi Kristen dan dilahirkan kembali, namun kenyataan gagal untuk hidup dalam kebenaran. Gagal menjalani kehidupan dengan kualitas rohani. Mengapa? Ya kalau kata Ibrani, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Artinya sudah kita nggak dewasa rohani karena makanan kita yang kemudian menjadi makanan bayi terus. Kita tidak dewasa rohani, kita menjadi Kristen bertahun-tahun tapi hidup kita sama, tidak terjadi perubahan dalam hidup kita. Maka kita perlu makanan bergizi manusia rohani kita untuk dewasa, menjadi dewasa. Apa itu saudara? Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika kita menjadi manusia rohani, kita bukan makanannya roti saja, atau mie saja, atau nasi goreng saja, atau apa saja makanan-makanan jasmani. Tetapi kita juga harus makan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, firman yang keluar dari mulut Allah ini, itu apa saudaraku sekalian? Apa dan bagaimana firman yang keluar dari mulut Allah? Saudaraku sekalian, kalau Anda mendengar apa yang saya sampaikan dan saya baca, ini semua narasi. Ini semua cuman konsep yang tertulis yang saya bacakan atau saya katakan. Ini logos, ini pengetahuan. Kalau Anda baca firman Tuhan, baca renungan harian, itu semua pengetahuan, itu logos. Walaupun isinya firman Tuhan, itu cuma informasi. Tapi saudaraku sekalian, logos itu ibarat beras. Ibarat apa saudara? Beras. Saudara suka beras?
Yang suka adalah nasi. Nah, logos ini saudara harus jadi rema. Apa itu rema saudaraku sekalian? Rema itu ibarat beras yang harus ditanam supaya siap dikonsumsi. Begini saudara, hati kita itu dan kuasa Roh Kudus yang adalah api, hati kita yang adalah tempat memasaknya itu rice cooker kalau sekarang, Roh Kudus mungkin listrik. Saudara, itu ketika dikasih beras, lalu kemudian pengetahuan, narasi, itu kemudian di dalam hati kita Roh Kudus bekerja dan itu kemudian bisa menjadi rema. Makanya saudaraku sekalian, kalau ada orang memuji Tuhan di sini, pujian itu bersifat narasi. Dan kalau diulang-ulang, itu juga saudaraku kadang-kadang sudah hafal, ngomong tanpa pemahaman. Tapi kemudian saudaraku, kalau Anda lihat ada suatu saat beberapa pemuji di depan ini tiba-tiba nangis. Saudara. Nah itu terjadi perubahan hati. Itu ketika saya khotbah seperti ini saudaraku, di akhir khotbah ketika saya kemudian memberikan kesimpulan atau mendoakan atau diminta sudah berdoa, tiba-tiba saudara tergugah hati. Dan tiba-tiba saudara merasa tertemplak, merasa ini saya mendapat jawaban, merasa ini adalah sesuatu yang Tuhan berbicara kepada saya. Nah disitulah beras itu menjadi nasi. Amin. Bukan hanya pengetahuan. Saudaraku sekalian, itu sebabnya kalau ke gereja siapkan hati. Kalau baca firman siapkan hati. Maksudnya itu hati yang siap untuk mendengar. Kemudian kalau juga waktu merenungkan firman Tuhan, pagi hari renungan harian, itu juga siapkan hati. Saudara, jadi kemudian makanan kita yang adalah firman Tuhan yang logos pengetahuan, kemudian menjadi rema. Apa itu? Informasi dan pengetahuan kemudian menjadi berubah sifatnya menjadi transformasi dan pencerahan. Bahkan menjadi revelation saudara, pewahyuan. Amin. Terus tiba-tiba khawatirnya hilang, ketakutannya hilang. Halo, beberapa teman saudara masih muda tiba-tiba takut mati saudara. Didoakan masih takut, tiba-tiba baca firman Tuhan. Ada revelation, ada pengungkapan, pencerahan, tidak takut mati. Tidak takut mati ya tidak mati-mati. Halo? Dan itu tidak bisa diceritakan, itu kekekalan. Saya ini kalau sama Pak Philip ini dianggap orang nekat. Saudara. Pas COVID nggak suka pakai begini, istrinya sakit juga tidur sama istrinya. Dia tidak sakit-sakit. Tidak tahu kena atau tidak. Saya nggak sakit-sakit, tapi kita dicek kena. Saudara. Anak saya yang takut, saya suruh tidur di atas. Nah saudaraku, ketakutan itu justru, ya maksudnya gini saudara, ketakutan itu justru membuat kita tidak bisa mengalami janji kebenaran firman Tuhan. Yang mestinya itu gak rahasia bagi kita. Kita penuh dilingkupi dengan keterbatasan dan ketakutan. Satu kunci lagi saudaraku, bagaimana logos itu bisa menjadi rema, pemain musik bisa maju ke depan. Yaitu saudaraku berdoa dan merenungkan firman. Sudah 1 jam ya saya ngomongnya. Berdoa dan merenungkan firman akan merubah logos menjadi rema. Ya, coba ini saudara, saya cepat-cepat aja. Kita baca bersama-sama saudara. Walaupun tidak terkait betul, tapi coba perhatikan. Ini doa Rasul Paulus, mari kita renungkan, kita baca. Saya baca aja, saya merasa ada sesuatu yang terbebas dari diri saya. Ayo kita baca saudara. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasanya yang bekerja di dalam
kita. Kuasanya yang bekerja di dalam kita. Semoga kuasa ini bekerja dalam hidupmu. Semoga kuasa ini sungguh luar biasa membebaskan kita. Sehingga kuasanya itu menjadikan kita bisa memahami panjang, tinggi, lebar kasih Kristus. Sehingga oleh kuasanya ini saudaraku sekalian gak ada lagi yang tersembunyi. Gak ada lagi rahasia. Sehingga oleh kuasanya kita ini kita menerima kepenuhan ilahi. Kerajaan Allah yang tidak terbatas itu Anda dapat rasakan. Sehingga Anda kemudian saudaraku terus bertumbuh kembang dalam rencana Tuhan yang sempurna. Jadi saudara, kesimpulannya. Punyai kepekaan dan haus akan hal rohani. Sadari kita ini ciptaan yang baru. Setiap hari manusia lama kita harus kita bertobat untuk dirubah menjadi cara berpikir dan manusia yang baru. Berpikir cara manusia yang baru melalui kebenaran firman Tuhan. Lalu kemudian kita harus makan makanan rohani. Dengan berdoa dan merenungkan firman dalam terang Roh Kudus. Saya percaya kita semua saudaraku bukan menjadi orang Kristen biasa. Tapi orang Kristen yang luar biasa. Di mana kepenuhan Allah ada di dalam hidupmu. Setuju percaya katakan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa saudara. Mari kita berdoa. Sambil kita menyiapkan untuk kita menerima perjamuan kudus. Tuhan ini hidup kami. Kesempurnaan memang milik Tuhan. Kemuliaan memang milik Tuhan. Keajaiban dan mujizat memang milik Tuhan. Pengampunan memang milik Tuhan. Tetapi Tuhan, hikmat memang milik Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau mati di kayu salib untuk memberikan, mengembalikan kemuliaan. Rahasia yang tersembunyi, yang berabad-abad, yang sudah direncanakan melalui pengorbananmu di kayu salib. Agar kami semua yang percaya kepadamu. Kami memperoleh damai sejahtera, kemuliaan. Bahkan kami mengalami mujizat. Kami mengalami kepenuhan daripadamu. Hikmat kami ditambah-tambahkan. Setiap hidup kami menjadi jawaban. Bahkan menjadi sumber berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Mari Tuhan pulihkan dan terus tumbuh kembangkan, dewasakan setiap kami. Sehingga kesempurnaan yang ada milikmu. Di mana Engkau berkata supaya setiap kami menjadi seperti Engkau. Karakter kami menjadi seperti Kristus. Itu boleh ada dan bertumbuh dalam hidup kami. Tuhan, kami bukan apa-apa. Kami sering gagal. Tetapi kami percaya. Justru dalam setiap kelemahan kami ketika kami sadar hari ini dan mau bergantung kepadamu. Engkau menolong kami, mengangkat kami dari semua keterpurukan dan kegagalan kami. Dan membawa kami kepada rencana Tuhan yang sempurna. Umat Tuhan setuju percaya katakan. Amin. Mari berdiri saudara. Siapkan roti dan anggur. Menjelang Yesus disalibkan saudara. Dia mengadakan perjamuan. Dia memecah-mecahkan roti. Dan dia memberitahu arti daripada pengorbanannya itu. Yaitu supaya di dalam hidup kita ada hidup Kristus. Kita mengingat akan pengorbanannya. Kita mengingat akan darahnya yang tercurah. Kita mengingat akan penderitaannya. Malam menjelang Yesus menyerahkan diri, ia mengadakan perjamuan. Dia memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk memperingati aku. Saudara, di tangan kita roti biasa. Tapi bukankah kita percaya ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus.
Lalu ia mengangkat cawan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini untuk memperingati akan darah. Saudara, di tangan kita anggur biasa, tetapi bukan kita percaya ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Dan biar terjadi sebuah perubahan yang mendasar dalam hidup kita. Tuhan, celikkan mata hati kami. Celikkan mata hati kami. Terus perbarui setiap kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih. Terima kasih. Setiap kami yang sudah dilayakkan jadi anak-anak-Mu. Setiap kami yang sudah dipilih untuk jadi percaya kepada-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau bukan hanya membenarkan setiap kami, tetapi di dalam kehidupan kami Engkau punya rencana yang luar biasa. Rencana yang besar. Melalui kehidupan kami Engkau ingin kami juga seperti Musa. Membawa sebuah rencana Tuhan yang besar. Dan membawa banyak jiwa-jiwa yang boleh percaya, dibebaskan. Dan mengenal Tuhan. Pakai hidup kami, pakai semua aktivitas yang ada di dalam hidup kami. Baik sebagai pengusaha, pegawai, ataupun sebagai pelajar. Setiap hidup kami adalah milik Tuhan. Dan biarlah rencana Tuhan saja yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang setuju katakan, amin. Masih bangkit berdiri saudaraku. Di setiap minggu pertama kita mengaku pengakuan iman rasuli. Kita akan mengaku bersama-sama bersama dengan gereja dari segala zaman. Mari kita mengaku pengakuan iman rasuli secara bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana datang untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom jemaat Tuhan, diberkati firman Tuhan. Terima kasih Pak Darmanto mengajari kita untuk lebih lagi mengenal Tuhan dan selalu memiliki kepekaan. Dan mari kita belajar selalu haus. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan hari ini kami mengundang bagi yang pertama kali hadir, mungkin bisa lambaikan tangan Bapak Ibu. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir kembali lagi minggu depan. Dan Bapak Ibu untuk kebaktian ibadah kita minggu depan ada beberapa rangkaian ibadah. Dari ibadah raya pertama akan dilayani oleh Pendeta Bapak Hendra Susanto. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir. Kalau saudara bisa hadir pagi hari lebih fresh silakan.
Untuk ibadah yang kedua, kita dilayani oleh Pendeta Timotius Arifin. Untuk yang KGC, ada Pendeta Josephko, kami mengundang KGC untuk hadir tempat ini seperti biasa setelah ibadah raya yang kedua. Dan untuk ibadah raya yang sore, Bapak Ibu bisa hadir tempat ini, sudah bisa hadir lebih dari sekali ya, bisa pagi, siang, sore silakan. Ibadah yang keempat kita dilayani oleh Pastor Ronnie Yeo dari Singapura. Dan kami percaya kita akan diberkati luar biasa dalam setiap rangkaian ibadah kita minggu depan. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa ikut berkomsel. Mari kita tadi seperti Pak Dar sampaikan, sudah tidak hanya one way, kita bisa berdiskusi bersama dalam komsel. Untuk komsel yang ada di kita, Bapak Ibu bisa lihat daftarnya di layar ya. Nanti saudara tinggal di mana, atau bisa menghubungi Pak Immanuel, kita bisa tempatkan yang paling dekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu semua. Dan selanjutnya Bapak Ibu untuk informasi agenda kita sudah bisa lihat di medsos Ambasador. Kemudian hari ini kita ada persembahan umum, sudah bisa masukkan di kotak belakang atau juga melalui BCA 0101 151 0777 untuk GBI dan MOS Satelit. Dan hari ini juga ada persembahan diakonia untuk rekening Ambasador 18880 18882. Jadi saudara bisa masukkan di kotak persembahan atau juga transfer melalui BCA di rekening GBI Rock Ambasador. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kembali Kau ingatkan pada kami untuk kami boleh lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Sebagai bukti cinta kasih kami, kasih-Mu juga pada kami Tuhan untuk lebih mengenal Engkau Tuhan. Bagaimana setiap apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, itu semua perkenanan-Mu Tuhan. Dan hal yang paling luar biasa ketika Engkau mati di kayu salib untuk kami Tuhan. Dan hari ini Kau ingatkan kembali untuk kami selalu haus akan firman-Mu, haus untuk selalu dekat akan Engkau Bapa. Hari ini Kau berkati hamba-Mu Pak Darmanto, kami percaya hikmat-Mu Tuhan luar biasa dalam setiap kehidupannya, dalam setiap perkataannya Tuhan, dan boleh memberkati kami tempat ini dan tempat lain di luar tempat ini Tuhan. Kami percaya kesehatan juga dalam hidupnya, keluarganya juga boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami serahkan Bapa juga persembahan kami hari ini, persembahan umum dan diakonia, kami percaya, kami berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu, pekerjaan-Mu di tempat ini Bapak. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita tutup ibadah hari ini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Tuhan setiap benih firman yang ditabur menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan setiap kami pulang ibadah, dalam kami mendengar firman, ada perubahan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan firman itu yang mengubah hidup kami. Sehingga kami boleh selaras dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami percaya firman menjadi berkat. Memberkati hamba-Mu Pak Darmanto sebagai gembala GBI Rock Ambassador. Tuhan pakai lebih lagi dengan hikmat yang khusus dari Tuhan. Sehingga dapat mengajar umat-Mu lebih mengerti arti kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan pulang. Kami akan menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Pulanglah dan terimalah kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.